Episode 6 dibuka dengan suasana tegang. Dongmin akhirnya memanggil Bu Semi dengan nama aslinya Kim Youngran. Ia mulai curiga dan yakin bahwa guru baru di Muchang itu sebenarnya adalah wanita yang dulu ia temui di rumah pimpinan Ga Sung Ho. Youngran berusaha mengelak, tapi semakin ia bicara, semakin jelas kecurigaan Dongmin. Terpojok, Youngran akhirnya menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan Dongmin agar rahasianya tidak terbongkar. Tapi Dongmin hanya menjawab tenang. Ia tidak mau apapun dan tidak akan membocorkan hal itu kepada siapapun. Sebelum berpisah, Dongmin hanya sempat menasihatinya agar jangan mengemudi dalam keadaan tidak sadar, karena itu bisa berbahaya. Di rumah, Youngran menelpon Lee Don. Ia memberitahu bahwa Dongmin kini sudah mengetahui identitas aslinya dan mulai mencari tahu kelemahan pria itu. Ia menduga satu-satunya kelemahan Dongmin adalah anaknya, Juwon. Sementara itu, Butler Choi dan Cholsu menyambut Lee Don yang baru saja keluar dari kantor polisi. Tak lama setelah itu, suasana di rumah besar terasa aneh. Butler Choi mengatakan bahwa ia sempat melihat gelas soju di meja, padahal Lee Don yang tinggal di sana tidak minum saat itu. Suasana mencekam itu menimbulkan pertanyaan baru. Apakah mungkin pimpinan Ga Sung Ho sebenarnya masih hidup? Di Muchang, Youngran merasa rencananya sejauh ini berjalan baik. Tapi tiba-tiba Hyeji terbangun dan dengan wajah serius berkata pada Youngran agar tidak meninggalkannya tanpa kabar. Ia ingin mereka tetap tinggal bersama di Muchang. Di sisi lain, Sonwoo yang berniat kabur ke luar negeri ditangkap anak buah Sonyung. Ia dibawa ke Sanggar Loka. Kesal karena rencananya gagal, Sonwoo memerintahkan orang kepercayaannya, Dong Hong, untuk membawa ibu Youngran ke tempat itu. Para petinggi Gaseong Group ragu pada Sonyung. Mereka menilai ia tidak memahami manajemen perusahaan. Namun, tanpa mereka sadari, percakapan itu disadap oleh Sonyung. Kesal karena diremehkan, ia membatalkan rapat dewan dan menyusun rencana balasan. Ia lalu menemui reporter Pyo Sung Hee dan memberikan data tentang kelemahan para petinggi Gaseong Group agar bisa diberitakan ke publik. Reporter Pyo Sung Hee menerima datanya, tapi mengatakan akan mempelajari lebih dulu. Kembali ke Muchang, Youngran masih gelisah. Ia belum sepenuhnya percaya pada Dongmin dan khawatir penyamarannya terbongkar. Ia terus mengikuti Dongmin sepanjang hari untuk memastikan tidak ada yang mencurigakan. Youngran mulai bergerak untuk mencari kelemahan Dongmin. Ia mendekati Juwon dengan lembut, mencoba mengambil hati anak kecil itu. Di waktu yang sama, ia juga meminta Hyeji menjadi guru balet di TK tempatnya bekerja. Di TK, Hyeji menjalani wawancara dengan Misun. Mereka saling terbuka karena sama-sama tahu siapa sebenarnya Bu Semi. Bahkan, Misun sempat bertanya, apa yang didapat Hyeji dari menjaga rahasia Youngran. Tiba-tiba, suara tawa anak-anak terdengar dari kelas. Mereka menghias Youngran menjadi putri lengkap dengan mahkota dan stiker warna-warni. Semua tertawa bahagia, Dongmin yang lewat di depan pun ikut tersenyum kecil melihatnya. Namun, suasana itu tak bertahan lama. Song Tae datang membawa alat berat untuk melakukan pekerjaan di halaman TK. Misun marah. Tapi situasi jadi berbahaya ketika kendaraan itu nyaris menabraknya. Dengan sigap, Youngran menarik Misun hingga keduanya terjatuh. Song Tae tidak terima dan malah melapor ke polisi, menuduh Youngran dan Dongmin masuk ke lahannya tanpa izin. Sementara itu, ibu Youngran yang terlihat menikmati waktunya di Sanggar Loka didatangi anak buah Sonyung. Tak lama kemudian, Sonyung sendiri datang menemuinya. Dengan nada dingin, ia memerintahkan untuk menghubungi Lee Don. Jika Youngran tidak muncul, maka ibunya akan disingkirkan. Sedangkan di rumah pimpinan Ga Sung Ho, Lee Don memantau Butler Choi dan Cholsu yang sibuk mencari surat wasiat. Tak lama kemudian, ia menerima kabar bahwa Youngran ditahan di kantor polisi Muchang. Ia panik jika identitas Youngran diperiksa, semuanya akan terbongkar. Lee Don segera berangkat ke Muchang, tapi mobilnya dibuntuti oleh anak buah Sonwoo. Tak lama, ia yang sadar sedang diikuti berhasil mengecoh para pengejar, lalu menelpon Misun agar mencoba mengulur waktu sampai ia datang. Saat Youngran hampir diminta menyerahkan identitasnya, Hyeji tiba-tiba datang membuat keributan. Ia berteriak bahwa dirinya sedang dikejar orang gila. Polisi pun teralihkan, dan di saat itu, Lee Don tiba tepat waktu. Ia datang membebaskan Youngran dan menakut-nakuti Song Tae dengan ancaman hukum atas tindakannya memasang kawat berduri di TK hingga merusak fasilitas anak-anak. Di Seoul,
Sonyung menggelar konferensi pers besar-besaran. Ia membalikan keadaan dengan menyebarkan narasi baru tentang Sonwoo. Seolah ia hanya mencoba menertibkan Gaeseong Group dan melawan tindakan ceroboh adiknya, Sonwoo. Sementara itu di Muchang, anak buah Sonwoo dan Donghong mulai mencari Yungran. Mereka menanyai warga satu persatu. Hingga akhirnya Sonwoo melihat Yungran dan Lee Don bersama. Pengejaran pun dimulai. Yungran tidak sadar sedang diikuti sampai ia tiba di minimarket milik Junghwa. Saat ingin membeli daging ham, ia melihat Sonwoo. Ia segera bersembunyi, tapi Junghwa dipaksa untuk bicara. Tak tahan melihat Junghwa diancam, Yungran keluar dari persembunyian dan memanggil Sonwoo. Ia mencoba melawan, tapi jumlah lawan terlalu banyak. Beruntung, Dongmin datang tepat waktu dengan mobilnya. Yungran segera masuk dan mereka kabur bersama. Namun pengejaran berlanjut hingga ke kawasan terlarang. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Yungran berusaha melawan dengan payung yang ia genggam erat. Saat Donghong hendak menyerangnya, Dongmin datang menangkis serangan itu dan menahan Donghong sekuat tenaga. Hingga tangannya terluka. Suara sirena polisi akhirnya terdengar, para pengejar mundur dan melarikan diri. Sonwoo yang kabur sendirian kehilangan arah dan kendali. Saat mencoba menghindari mobil di depannya, mobilnya justru oleng dan menabrak pohon di pinggir jalan. Sementara itu, Dongmin yang terluka membuat Yungran merasa bersalah. Ia berjanji akan segera meninggalkan Muchang agar tak menyeret siapapun dalam masalahnya. Tapi Dongmin menahannya. Ia membawa Yungran ke sebuah pantai sepi yang ia sebut Mudafi, Maladewanya Muchang. Dongmin menatap Yungran dengan lembut. Ia mengatakan agar Yungran tetap tinggal di Muchang, terus hidup sebagai busami seperti sekarang. Ia bahkan menyebut nama Juwon, mencoba membujuknya dengan mengatakan bahwa anaknya juga sudah menyayanginya. Dengan suara tenang, Dongmin berjanji akan melindunginya, apapun yang terjadi. Yungran menatap Dongmin dan indahnya laut Mudafi dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin berhenti berlari. Drama Lur. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.